Shalom adik-adik, apa kabarnya semua? Tidak berasa nih kita udah memasuki minggu yang terakhir di bulan Desember. Nah, Tuhan Yesus juga sudah datang ke dunia untuk kita semua, untuk menebus dosa kita. Mari sama-sama kita sambut Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita angkat pujian, selamat datang. Selamat, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat, selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, salam. Oke adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lalu Fitri mau adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan selalu menjaga dan memberkati kami. Walaupun kami masih tetap online di rumah untuk beribadah, Tuhan selalu memberkati kami. Pimpin ibadah kami hari ini Tuhan. Dan nanti saat waktu kami mendengarkan firman juga kami harus serius. Tolong berkati kami Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah di minggu-minggu terakhir ini adik-adik tetap harus setia sama Tuhan dan selalu belajar untuk bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Mari sama-sama kita angkat betapa kau bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana
adik-adik, selamat pagi semuanya. Tadi kita udah bernyanyi memuji Tuhan dan sekarang kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Lasame akan membawakan firman Tuhan hari ini dengan judul No Fear. No Fear. No fear. Apa ya no fear? Jangan takut. Lasat jangan takut kayak gimana sih? Apa sih yang ditakutin gitu ya? Nah, nanti kita akan dengar lebih jelas lagi. Tapi sebelumnya mari kita berdoa untuk persiapan mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lasame dengan judul No Fear. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa disiplin, duduk diam, mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa memahami firman Tuhan, dan kami nanti bisa menjalankannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, seperti Lasa bilang tadi, judul cerita kita hari ini adalah No Fear, jangan takut. Jangan takut dalam hal ini tentang hukuman dosa. Kalian pasti tahu apa itu dosa. Kalian sudah sering mendengar apa itu dosa. Bahkan kita pun sebagai manusia sering banget melakukan dosa. Semua dosa akan memiliki hukuman. Dan semua orang berdosa akan mendapatkan hukuman. Seringkali kita takut. Aduh, aku takut kena hukuman dosa. Aku takut. Tadi aku nyontek, aku pasti kena hukuman. Nah, semacam itulah ketakutan yang sering kita alami. Sebelum kita masuk lebih lanjut, Lasa mau cerita tentang tentang seorang anak kecil. Lasa baru-baru ini habis jalan sama ponakan Lasa umurnya 6 menjelang 7. Ya. Nah, ponakan Lasa ini laki-laki. Dia itu suka bola. Dia bisa tahu Liverpool, Manchester United, Liga Spanyol. Dia bisa tahu pemain ini habis dimutasikan ke liga ini, pemain ini pindah ke sini. Dia tahu semuanya. Dia cerita ke Lasa. Lasa nggak ngerti. Lasa bilang, aduh dek, Lasa nggak ngerti bola. Lasa nggak ngerti liga-ligaan apa itu. Kalau kamu ngomong soal Jungkook, Jimin, Tante tahu gitu. Tapi kalau soal bola, aduh, Tante nggak tahu gitu ya. Terus dia bilang, Tante, aku mah nggak suka BTS, aku bukan ARMY. Lasa jawab, Nah kalian pasti tahu dong, Nah itu istilah apa? Ya di TikTok. Siapa di sini yang suka main TikTok? Kita sama, aku juga suka. Nah ternyata Ponakan Lasa ini dia juga suka TikTok. Dia cerita, aku juga suka TikTok, aku follow Gracia Jessica Jen, Just No Limit, aku tahu, dia bilang. Terus, kok Dede bisa main TikTok, Dede kan masih kecil. Ya biarin aja, dia bilang. Oke, Lasa diam. Nggak lama kemudian dia ada nggak sengaja atau sengaja, nggak tahu ya. Dia mengucapkan satu kata yang nggak pantas. Sangat tidak pantas baik anak kecil maupun orang dewasa. Itu satu kata yang agak kasar lah ya, agak kasar. Lasa tegur dia. Dede tahu dari mana kata itu? Dari TikTok, dia bilang. Terus Lasa nasihatin dia. Dede kalau main medsos, kalau main media sosial, lebih baik tanya ke mama sama papanya, boleh nggak kata-kata ini bener nggak? Dede jangan semua diikutin gitu, jangan semua terus Lasa jelasin kata itu artinya apa, nggak bagus gitu, ya gitu ya, gitu. Nah untungnya ponakannya Lasa ini orangnya penurut sih. Dia penurut, gak lama dia cerita tentang subscriber segala macam. Lasa bingung, ini anak tahu subscriber tahu doang atau ngerti semuanya. Lasa tanya, emang apa itu subscriber? Dia bisa dijelasin ini subscriber. Nanti kalau aku dapat subscriber banyak, aku bisa dapat duit. Sampai segitu dia tahu. Nah, lagi cerita-cerita gitu, dia keceplosan lagi ngomong, ini si Celos. Kalian tahu kan TikToker namanya Celos. Jelas kan dia keceplosan lagi, dia langsung tutup mulutnya. Kayak kaget gitu. Nah, di sini tuh
Lasa mikir, sebenarnya ini anak mungkin dia mau berubah. Dia sudah tahu bahwa kata itu tidak boleh diucapkan, tapi dia hampir keceplosan. Memang kita merubah sesuatu yang merubah itu nggak gampang, tapi intinya kita itu ada keinginan untuk berubah. Seperti itu, seperti ponakan Lasa tadi, dia hampir keceplosan. Langsung tutup mulut dan dia tahu itu tidak boleh dan dia belajar untuk berubah. Kenapa? Karena dia takut. Dia takut dosa. Anak kecil itu sudah tahu dosa dan dia tahu bahwa dosa itu nggak baik. Bahwa dosa itu punya hukuman. Dia sudah tahu. Nah, selanjutnya mari kita lihat video berikut ini. Oke, kita lihat layarnya gelap sekali. Sangat gelap. Kita nggak bisa lihat apa-apa. Kalian bisa lihat sesuatu di dalam kegelapan? Udah pernah berada dalam kegelapan? Enak nggak? Bagus nggak? Kalau ditanya hidup dalam kegelapan, kalian yes or no? Ya atau tidak? Mau nggak hidup dalam gelap? Kalau Lasa sih jawabnya no. No way, nggak mau. Dosa itu membuat hidup kita dunia menjadi gelap. Semuanya gelap karena dosa. Dosa yang bagaimana, Lasa? Dosa itu tidak taat pada Allah. Tidak taat pada Allah itu banyak. Contohnya adalah bully, gosip, tidak hormat papa mama, tidak hormat orang yang lebih tua, malas belajar, bicara kasar, dan lain-lain. Seperti contohnya tadi, ponakan Lasa yang dia bicaranya ada sesuatu yang salah gitu ya. Itu juga termasuk dosa. Nah, dosa memisahkan manusia dari Allah. Kalian bisa lihat gambarnya, anak kecil ini adalah seorang manusia, tapi dia tidak bisa sampai kepada Allah karena dipisahkan oleh yang namanya dosa. Dan upah dosa adalah maut, api neraka. Lihat gambarnya, serem, api nerakanya, aduh serem banget ya, merah-merah begitu. Wow, gimana rasanya ada di sana? Bisa kalian bayangkan, kalian ada di sana? Sangat sedih, sangat takut. Kita akan minta tolong, tolong, tolong. Lasa akan teriak sekencang-kencangnya minta tolong. Lasa nggak mau di situ. Lasa nggak mau, nggak kuat di situ. Kita butuh terang. We need the light. Kita butuh cahaya untuk menerangi kehidupan kita. Dan disinilah kita tahu bahwa Allah mengasihi semua orang yang berdosa. Aku, kamu, dia, semuanya. Semua orang berdosa, Allah mengasihi kita. Walaupun kita berdosa, maka Allah mengirimkan Savior atau penyelamatnya ke dunia. Tapi dikirim bukan yang gratis ongkir loh, beda loh. Nah, dia kirimkan melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus, kelahiran Yesus. Di mana? Di tempat yang kotor, di kandang domba. Karena Yesus adalah terang dunia. He is the light of the world. Dia adalah terang kita yang menerangi kehidupan kita yang tadinya gelap menjadi terang. Dan dia juga membuat kita untuk tidak takut. Karena Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Jadi kita nggak usah takut lagi. Karena kita sudah dibebaskan oleh Yesus. Dan dia juga mendamaikan kita dengan Allah. And his name shall be called Prince of Peace. Dan dia akan dipanggil sebagai Raja Damai. Nah, adik-adik, tadi kita udah lihat videonya gimana ya, alur dari dosa tersebut. Kita berbuat dosa, kita mendapatkan hukuman atas dosa, yaitu maut dan api neraka. Nih, api neraka. Kalian lihat gambarnya di belakang Lasa, sangat seram. Tapi Yesus sudah menebus semua itu dengan kelahirannya. Allah mengirimkan Yesus ke dunia untuk menebus dosa kita. Jadi kita terbebas dari hukuman dosa. No fear, no fear, no fear. Tidak ada takut-takut. Ada tapinya. Jangan mentang-mentang kita bebas dari hukuman dosa, terus ya udahlah, anteng aja lah. Kita mau nyolong-nyolong deh, mau nyontek-nyontek deh. Kita kan udah dibebaskan. Enggak gitu juga Kak adik-adik ya. Tetap kita harus menjadi taat kepada Allah. Kita harus tetap taat kepada Allah. Apa aja Lasa
beberapa bulan sebelumnya, kita online udah berapa bulan ya, bahkan yang sampai terakhir, itu sudah banyak lase-lase yang mengajarkan kita. Stop gosip, stop bullying, nggak boleh bullying. Yes pa, yes ma, artinya hormat sama orang tua. Yes papa, yes mama. Apalagi kalian masih ingat? Bijak. Ada lagi? Bisa membedakan yang baik dan yang benar, baik atau benar. Itu semua lasa menjelaskan di kebaktian online kita selama ini. Ayo beribadah, ayo melayani. Masih ada yang malas sekolah minggu? Masih ada yang malas nonton YouTube sekolah minggu? Masih ada yang malas bangun pagi di hari Minggu? Nonton YouTube-nya nanti hari Rabu, hari Kamis? Ya, jangan begitu lagi ya. Jadi itu adalah konsekuensi kita sebagai umat Kristen, sebagai anak pilihan Allah untuk bebas dari hukuman dosa. Kita harus menjadi anak Allah. Ya, karena Yesuslah yang mengantarkan kita kepada Allah. Manusia, Allah itu dipisahkan oleh dosa. Tapi Yesus yang menyatukan kita kepada Allah. Jadi Yesus itu jalan kebenaran. Itu bedanya Kristen dengan yang lainnya. Karena kita punya Kristus. Kristus yang memperantarai atau membawa kita kepada Allah. Kenapa? Di sini udah jurang dosa. Kalau kita maksain, plek dosa gitu. Jadi harus melalui Yesus. Oke ya adik-adik, segitu dulu cerita dari Lase. Lase harap kita sekarang udah gak takut sama hukuman dosa. Tapi kita harus menjadi anak yang taat kepada Allah. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih cerita hari ini sudah kami dengar dengan judul No Fear atau jangan takut. Karena kami yakin dan percaya bahwa Yesus sudah menebus kami dari hukuman dosa. Terima kasih Yesus karena sudah mengorbankan diri Yesus untuk membersihkan, untuk menyucikan hidup kami yang penuh dengan dosa ini. Sekarang kami mau hidup dalam terang Tuhan. Karena kami percaya bahwa Yesus adalah terang dunia dan kami pun akan menjadi garam dan terang dunia dan menjadi sama seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita angkat pujian biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai di sini. Mari kita sama-sama kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kami bisa beribadah lagi. Kiranya Engkau berkati kegiatan kami selanjutnya. Berkati kesehatan kami, jauhkan kami dari virus atau penyakit apapun. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.
Sampai jumpa adik-adik. Dah. Bye-bye.